Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari Departemen Statistika Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan analisis komponen utama dengan menggunakan software RStudio. Jadi di sini izinkan saya untuk share screen software RStudio terlebih dahulu. Baik. Jadi di sini merupakan sintaks yang akan digunakan pada analisis komponen utama. Ya, di sini pada baris pertama kita membutuhkan library Rich XL agar data Excel bisa terbaca. Kemudian pada baris kedua di sini kita pendefinisian data dengan diberi nama new housing. Kemudian pada baris ketiga di sini digunakan untuk menampilkan data keseluruhan dari data new housing. Ini kita bisa run terlebih dahulu. Baik, di sini merupakan data keseluruhan dengan 11 variabel dan 515 observasi. Dan di sini saya menggunakan data dari website Kaggle yang dimana ini dijelas merupakan pendetailan dari rumah atau perabotan isi rumah. Mungkin pada baris kelima dan baris keenam digunakan untuk mereduksi kolom pertama, karena pada kolom pertama tadi merupakan variabel respons sehingga tidak dibutuhkan dalam analisis tersebut. Dan kita run terlebih dahulu dan akan menghasilkan output seperti pada di layar. Dan di sini merupakan hasil pereduksian data dari kolom pertama sehingga terdapat 10 variabel dan 525 observasi dari data yang telah distandarisasi atau telah diskala. Lalu pada baris ke-8 dan ke-9, di sini kita akan menghitung matriks varian ke varian dari data yang sudah distandarisasi. Ini kita bisa run. Dan ini merupakan output dari matriks seragam perangkang dengan 10 variabel. Lanjut pada baris ke-11 dan ke-12 ini merupakan perhitungan dari nilai kita vektor eigen dengan diberikan nama S_8 dari matriks seragam beragam. Ini kita bisa run terlebih dahulu. Baik, di sini akan menampilkan output dari nilai eigen dan vektor eigen, di mana nilai eigen ini terdapat 10 nilai eigen dan di sini terdapat 10 kali 10 vektor eigen. Lanjut pada baris ke-14 hingga baris 18, di sini kita membutuhkan library core plot supaya dapat menampilkan visualisasi dari yang kita inginkan. Dan pada baris ke-15 akan menampilkan visualisasi dari matriks seragam beragam telah di skala yang bisa run terlebih dahulu. Baik, jadi pada yang telah ditampilkan di layar dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa korelasi kuat antara variabel prediktor yang terdeteksi di dalam dataset, yaitu dataset new housing. Sehingga apabila menggunakan regresi OLS akan menghasilkan hasil yang tidak tepat karena terdapat pelanggaran pada asumsi multikolinearitas. Kemudian pada baris ke-16 hingga 18 ini kita tampilkan, dan ini merupakan hasil dari plot script plot yang pada sumbu X merupakan eigenvalue number dan sumbu Y merupakan eigenvalue size dan diberi judul script plot. Dan pada baris 18 ini diberi bantuan garis pada grafik tersebut supaya memudahkan untuk melihat grafik tersebut. Lanjut pada baris ke-20 hingga 22, di sini merupakan fungsi pengulangan untuk menampilkan rasio antara nilai eigen terhadap total keseluruhan nilai eigen, dan kita run terlebih dahulu. Jadi di sini merupakan proporsi dari nilai eigen dengan 10 variabel, dari yang terbesar yaitu 0,225, yang terkecil yaitu 0,0419. Lanjut pada baris ke-24 hingga 28, di sini merupakan kita akan melakukan analisis PCA dengan dataset yang telah digunakan, yaitu new housing yang telah direduksi pada kolom pertama.
Kita run terlebih dahulu. Jadi di sini merupakan hasil VCA dengan standar deviasi pada 10 variabel, kemudian hasil rotasi pada VCA dengan matriks 10 kali 10. Kemudian di sini summary VCA terdapat standar deviasi dari PC1 hingga PC10, proporsi of variance, dan cumulative proportion. Dan ini adalah PCA dengan perputaran terrotasi dari PC1 hingga PC10 dengan 10 variabel. Dan ini adalah PCA dengan X dari PC1 hingga PC10 dengan 515 observasi. Jadi pada nilai eigen tadi yang ini proporsi eigen atau rasio nilai eigen secara kumulatif pada nilai eigen ke-7. Jadi kita jumlahkan dari eigen pertama hingga eigen ke-7 ini didapatkan nilai 0,83533, yang artinya keragaman dalam data sudah dapat dijelaskan oleh 7 komponen utama yang diurutkan dari keragaman tertinggi, sehingga dapat kita tetapkan penggunaan dari PC1 hingga PC ke-7. Dan ini kita bisa ambil untuk membuat persamaan dari PC1 hingga PC ke-7. Misalnya dari PC1 ini kita buat persamaan PC1 sama dengan 0,383 X1 hingga 0,326 X10, dan seterusnya hingga PC ke-7 pada X10. Lanjut pada baris 30 ini digunakan untuk menampilkan covariance yang ditujukan dari nilai eigen, yang dimana di sini kita ambil dari summary PCA dengan pada kolom ketiga yaitu cumulative proportion. Kita run terlebih dahulu. Jadi di sini merupakan grafik dengan cumulative proportion yang semakin dijumlah maka hasil akhirnya sama dengan 1. Oke, pada baris ke-32 di sini kita menentukan sebelah komponen utama yang akan digunakan yang tadi sudah ditentukan pada PC1 hingga PC ke-7. Kita run terlebih dahulu. Oke, lanjut pada baris ke-34 hingga 35 itu merupakan pendefinisian dari variabel response. Kita run juga. Jadi di sini merupakan output dari pendefinisian variabel response. Lanjut pada baris 37 hingga 40 ini akan menampilkan hasil regresi dari variabel respon dengan komponen utama. Kita run terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat regresi dari PC1 hingga PC7 yang dimana bisa kita buat persamaan dengan Y sama dengan 474.766.729 min 979.723 PC1 hingga min 109.782 PC7. Jadi di sini kita lihat summary pada regresi. Diketahui secara serempak dari keragaman PC1, PC2, PC6 berpengaruh nyata terhadap variabel respons, sedangkan sisanya tidak berpengaruh nyata terhadap variabel respons. Secara parsial dapat dilihat juga baik intercept, PC1, PC2, PC6 berpengaruh secara nyata terhadap variabel respons pada taraf nyata 5% dan sisanya tidak berpengaruh nyata terhadap variabel respons. Jadi nilai RS yang didapat sebesar 1.139.000 dan nilai R adjusted-nya sebesar 0,629. Sehingga hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa metode regresi dengan reduksi dimensi ini sah digunakan. Kemudian ini merupakan plot dari regresi, terdapat 4 plot. Kita run 4-4-nya, dan di sini terdapat 4 plot. Yang pertama residual versus fit, kemudian yang kedua norm PT plot, ketiga scale location, dan yang keempat residual versus leverage. Kemudian pada baris ke 42 dan 43 di sini digunakan untuk mengekstrak nilai koefisien regresi dengan variabel LPC. Kemudian mungkin kita bicara terlebih dahulu dan
Ini merupakan output dari PC1 hingga PC7 seperti pada di layar. Kemudian pada baris 45 digunakan untuk menentukan matriks melulu, yaitu nilai koefisien dari persamaan PC1 hingga PC7. Kita run terlebih dahulu. Dan pada baris 47 dan 48 ini digunakan untuk menampilkan nilai koefisien regresi dari variabel awal. Kita run tiga-tiganya. Dan ini merupakan output dari ketika sintak terbentuk telah saya blok tadi. Oke, jadi pada baris ke-50 ini merupakan regresi dari 11 variabel, di mana satu variabel respon dan 10 prediktor. Kita run terlebih dahulu dan akan menampilkan output seperti ada di layar. Oke. Jadi pada baris ke-50 ini merupakan sintaks regresi, yang dimana terdapat 11 variabel dari satu variabel respon dan 10 variabel prediktor dari data new housing. Ini kita bisa run terlebih dahulu. Ini di sebelah sini merupakan output dari hasil regresi keseluruhan dari X1 hingga X10 dengan ditambah intercept. Dan di sini kita bisa buat persamaan Y juga sama dengan min 413.203,57 plus 270,71 X1 hingga 294.701,34 X10. Dan kita run juga pada plot dengan nama rig1. Di sini juga terdapat 4 plot. Dan pertama Riswell versus Fit, kemudian yang kedua Kiki plot, ketiga scale location, dan yang keempat residual versus leverage. Dan pada baris ke-54 di sini digunakan untuk menampilkan hasil hasil visualisasi pada analisis PCA yang diambil dari analisis komponen utama. Ya, pada baris ke-54 di sini digunakan untuk menampilkan visualisasi dari analisis komponen utama, dan kita bisa run. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa tidak ada lagi terdeteksi korelasi antar PCA atau komponen utama, sehingga permasalahan pada multikolinearitas teratasi dengan baik. Ya, mungkin cukup cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.